Polres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Audi, hormati Pak Dandim, 03 Jakarta Barat, Kolonel Yan Wicaksono, juga para ketua RW, RT, warga semua baik juga yang kemarin terdampak kebakaran. Alhamdulillah pagi hari ini di sana yang cerah diberikan nikmat kesehatan. Sama-sama hadir di sini dan insya Allah kita terus bisa sehat. Hari ini pertanyaan sehat itu bukan basa-basi, sehat itu pertanyaan nyata. Karena kita tahu di masa wabah seperti ini, tanggung jawab kita bukan hanya melindungi kesehatan pribadi kita, tapi juga bertanggung jawab melindungi kesehatan orang lain. Melindungi. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung kepada ada seorang yang cukup senior. Saya datang ke rumahnya, lalu mencium tangan, tapi kali itu datang dan tidak salaman, tidak cium tangan. Mungkin bagi sebagian kita merasa ini tidak menghargai orang tua. Ketemu rumah orang tua, usianya lanjut, tidak bersalaman orang tua. Itulah cara mencintai orang tua, justru dengan melindungi mereka. Kalau kita peluk, kita dari COVID, bisa jadi kita tanpa gejala, justru orang tua malah terpapar. Karena itu kita semua mari ambil sikap bertanggung jawab untuk sama-sama menjalankan seluruh protokol kesehatan. Sekarang semuanya sudah tahu nama protokol ya. Kalau dulu dengan protokol itu apa gitu. Kalau sekarang kita tahu tata aturan itu protokol. Dan ini yang kita jaga sama-sama. Aman dari wabah, tapi juga aman dari kebakaran. Mayoritas kebakaran karena hubungan pendek listrik, mayoritas. Kalau ini kemarin karena apa? Listrik juga, mayoritas karena listrik. Dan ini jadi pelajaran bagi kita semua, mari aturan perlistrikan supaya dikoreksi. Dan kita punya kampung siaga, itu ya Pak ya, Pak Wali, siaga untuk kebakaran. Jadi saya harap di dalam gugus-gugus untuk pencegahan supaya proaktif memeriksa rumah-rumah, lingkungan yang ada sambungan-sambungan listrik yang berisiko. Dan kita sampaikan terima kasih juga pada jajaran Forkompimda hadir bersama kita di sini, Pak Dandim, Pak Kapolres. Ini Pak Kapolres ini penerjun, Pak Audi. Nanti waktu itu kita sudah merancang ya Pak Audi ya, mau bikin terjun payung di, nanti udah disebut namanya, rame juga nanti pokoknya kita mau bikin penerjunan nanti di sini untuk masyarakat, tapi belum terjun ada COVID gitu. Nanti udah lewat habis COVID ya Pak Adi. Ini penerjun dan Bapak Ibu sekalian, kita ingin dari jajaran Forkompimda makin solid. Tadi juga disampaikan bantuan dari Kodim ya Pak ya, dan kami berharap nanti insya Allah rizkinya Bapak Ibu sekalian yang membantu dilipat gandakan. Amin. Jadi Bapak semuanya saya hormati, saya titip pesan kepada semua, sampaikan salam pada keluarga, sampaikan kepada semuanya bahwa ini masa-masa penuh cobaan. Masa penuh cobaan itu apa? Ada krisis kesehatan, sesudah itu ada masalah ekonomi. Karena itu kita bangkit untuk bisa berkegiatan, tapi juga menjaga kesehatan. Dan ini bukan pilihan yang sederhana Bapak Ibu, bukan pilihan sederhana, tapi saya ingin sampaikan kepada kita semua, ditakdirkan untuk menghadapi cobaan yang tidak ringan. Ini 1918, 1919, lamanya 2 tahun. Waktu itu, lamanya 2 tahun. Di seluruh dunia diperkirakan yang meninggal waktu itu 50 juta. Di Indonesia waktu itu diperkirakan 1,5 sampai 4 juta orang. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, belajar dari pelajaran itu, kita sekarang bereskan kesehatan, betul-betul perhatikan protokol supaya wabah ini bisa segera terkendali. Kalau segera terkendali, kita bisa beraktivitas tanpa ada resiko. Kalau hari ini masih ada resiko. Dan saya sampaikan tadi Bapak Ibu, jangan pernah melihat kalau ada kabar, wah sudah meninggal 200 orang, 500 orang. Itu bukan angka statistik Bapak Ibu.
Itu orang itu punya anak, punya suami, punya istri, punya adik, punya kakak. Itu bukan angka statistik. Jadi ketika kita bicara melindungi, itu melindungi manusia betul yang punya rasa, punya keluarga, bukan melindungi angka supaya turun. Kita ini mau melindungi orang. Siapa ya kita semua. Karena itulah saya berharap pada semuanya, yuk kita ambil tanggung jawab. Memang tidak mudah. Virusnya menular lewat pertemuan. Kehidupan kita berjalan lewat pertemuan. Jadi untuk menghindari penularan, ditiadakan pertemuan. Tidak ada pertemuan, tidak ada kegiatan ekonomi, kegiatan agama, kegiatan budaya. Sulit bukan? Tapi insya Allah sudah 3 bulan kemarin Jakarta menunjukkan bahwa penduduknya mengambil sikap bertanggung jawab, sehingga alhamdulillah hari ini sudah lebih terkendali. Jadi kalau lihat angka-angkanya udah turun Bapak Ibu. Masih ada kematian? Masih, tapi jauh lebih rendah daripada bulan Maret dan April. Kenapa terjadi? Karena kita semua ambil sikap tanggung jawab. Bayangkan kalau pemerintah mengatakan tinggal di rumah, sekolah tutup. Sekolah tutup itu kan supaya anak belajar di rumah, bukan? Tapi bila warganya semuanya keluar, tidak ada efeknya. Tapi di Jakarta alhamdulillah kendaraan umum turun sekali. Jadi jumlah penumpangnya, kemudian di jalan-jalan juga turun. Tapi di banyak tempat juga masih ada yang ramai keluar. Yang di sini senang keluar apa di rumah? Tahan nggak di rumah terus? Tergantung Pak. Hah? Tetangga? Terpaksa. Angkanya dari ini Bapak Ibu, dari HP ketahuan sekitar 60% penduduk Jakarta bepergian tidak lebih dari 200 meter. Artinya tinggal di rumah. Kalau HP itu insya Allah nggak bohong Bapak Ibu, karena HP-nya dibawa terus ya. Pergi kemanapun kalau lupa pulang kan, lupa bawa HP masih pulang kan. Nah, HP-nya menunjukkan bahwa kita insya Allah ke depan ini makin terkendali, dan mudah-mudahan dalam waktu singkat Jakarta bisa pulih seperti semula. Nah, nanti kalau sudah pulih kita bisa berkegiatan lagi, dan insya Allah semuanya sehat. 3 kata Pak Ibu, sehat, aman, produktif. Apa katanya tadi? Sehat, aman, produktif. Sehat, yang kedua aman, jaga jarak, pakai masker. Di sini semua pakai masker ya? Alhamdulillah. Kalau nggak pakai dendanya berapa? Alhamdulillah hafal semua. Dendanya mahal. Ada begini, ada nggak didenda tapi suruh nyapu Pak. Nyapu pakai rompi, tulisannya pelanggar. Itu daripada difoto diingat anak cucu. Lebih baik pakai masker diingat anak cucu. Dan produktif. Insya Allah 3-tiganya kita bisa jalankan. Itu saja Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Titip salam untuk semua keluarga, salam untuk tetangga, sampaikan kepada semua. Kalau kita disiplin, insya Allah Jakarta aman. Jika Jakarta aman, kita bisa berkegiatan dengan baik. Jika punya gejala, jangan ditahan. Jangan ditahan. Kalau punya gejala, lapor kepada puskesmas biar cepat ditangani, dan jangan takut dites Bapak Ibu. Saya sering dengar banyak yang takut dites. Betul ya? Takut. Ada yang pernah tes belum di sini? Udah. Dites itu Bapak Ibu jangan takut. Kenapa? Milihnya tidak dites sudah parah baru ketahuan, atau dites bila ketahuan bisa dirawat, bila ternyata negatif tenang. Betul ya? Tapi kalau kita tidak dites, tahu-tahu ternyata positif, mendadak sakit, terlambat, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nu'amaika, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mampu bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan. Allahumma ja'al lana ibadan
ibadan sabiran ala balaika. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami menjadikan hamba-hamba yang sabar atas segala bencana yang menimpa kami. Ya Tuhan kami, ya Allah, kami negara Indonesia sedang Engkau uji, sedang Engkau beri penyakit COVID-19 khususnya Indonesia. Berikan ketabahan kami, ya Allah, dan tolong segera cabut dari negeri kami Indonesia COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami khususnya warga Kelurahan Jembatan Besi yang kena musibah kebakaran, berikan ketabahan dan kesabaran, dan mudah-mudahan hikmah setelah ini akan lebih menetapkan iman Islam kami, taat kepada Engkau ya Allah, bakti kepada umarok kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beserta jajaran RW 01 Kelurahan Jembatan Besi bersama para kader Jumantik, kader PKK, lalu kemudian Dasa Wisma, para ketua RT, LMK, KDM. Hari ini semua turun ke jalan dalam rangka yang pertama menyambut Bapak Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Dr. Andes Haji Rustam Effendi MSI, beserta stakeholder dan 3 pilar Kecamatan Tambora dalam rangka meninjau situasi perkembangan terkini di wilayah kami terkait penyakit yang sangat ini marak, yaitu COVID-19 yang boleh bisa dikatakan merah. Kami akan perjuangkan merah ini akan menjadi kuning, dan kuning akan kita jadikan hijau. Hijau, kita akan tetap bersikeras dan komitmen bersama pengurus dan jajaran dengan berkomunikasi dengan para dokter kecamatan dan puskesmas serta Bapak Camat dan stakeholder dari 3 pilar Kelurahan Jembatan Besi untuk menjadikan Kampung Merdeka RW 01. Jadi bahasanya boleh disingkat Zero COVID-19. Ini semua kita melalui proses berbagai macam dilema dan perjuangan, tapi tetap saya yakinkan dan kami optimis bahwasanya ini semua kita bisa bersama.